Selamat sore. kabar? Baik-baik, selalu sehat, selalu baik, selalu ceria, selalu bahagia. Luar biasa ya. Nah ini kita lihat di pemandangan sawah nih ya kayaknya. Sejuk kali ya. Asik, ini kita lagi di sebuah rumah makan mie kekinian. Ya nggak boleh sebut merek, soalnya nggak di endorse. Ya, jadi tempatnya itulah. Kita saat ini lagi sedang makan sambil ngobrolin saham gitu. Asik ya. Asik banget nih. Dimadi kan sudah paham banget nih ya mengenai saham. Nih kebetulan kita lagi santai di sini. Saya mau nanya-nanya dikit boleh nggak ya? Silahkan, Ya, saya siap, siap. mau ilmunya Beli Made sedikit. Nah, saya kan nih ibu rumah tangga ya Beli Made ya. Jadi pengen lah ada penghasilan lebih gitu. Nah, jadi menurut Beli Made, kalau saya di saham tuh apa yang harusnya saya lakukan? Gini, jadi kalau ibu rumah tangga itu, apakah, saya tanya dulu ya, saya tanya balik, apakah memang punya penghasilan sendiri atau masih diberikan tanda kutip jatah ya oleh suami gitu loh? Kebetulan sih saya ada penghasilan sendiri Beli Made. Nah, kalau kayak itu gimana? Saya kan ada dengar-dengar ya, kan ada namanya Bapak Warren Buffett itu kan ya. Dia kan dia nomor 3 terkaya lah di dunia. Dia kan investor saham lah ya. Ya, Apa betul. bisa nih dengan dari saham saya bisa mengikuti jejak beliau atau setidaknya dapat cipratannya sedikit lah gitu. Oke, jadi karena punya penghasilan sendiri, jadi kan harus dipastikan dulu ini apakah sifatnya tetap atau tidak ya. Jadi kalau misalkan sudah dapat penghasilan dan tetap setiap bulan, itu kan namanya kebutuhan kan harus terpenuhi ya. Setiap bulan ada yang namanya biaya operasional dari kita sendiri, untuk anak, kemudian untuk diri kita sendiri juga ya. Apalagi perempuan pasti perlu skincarean, itu kan perlu duit gitu loh. Tadi kalau misalkan gini ya, jadi mindset di saham itu bukanlah kita pasti, bukan kepastian dan bukan juga untuk mencari kekayaan. Karena kalau kita mencari kekayaan lewat saham dan tanpa kita mengetahui ada risiko di sana, ya, kata kunci ada risiko, itu bisa jadi uang kita justru minus pada saat kita membutuhkan uang kita tadi untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini harus dipahami dulu di awal. Jadi bukannya kita berarti beli saham itu pasti untung, ya. Tidak seperti orang jualan, misalkan kita beli barang kebutuhan yang diperlukan, sampo misalkan. Harga jual sampo 1.000, kita beli 500. Ya itu kan kita pasti untung ya. Iya. Selama marketnya ada, itu kan kita pasti untung karena pasti ada yang mau beli. Tapi kalau misalkan kita taruh di saham, itu market ada, yang mau beli ada, tapi apakah pasti bisa untung? Kan tidak. Inilah yang banyak orang yang tidak pahami, karena mindset di awal dia sudah ingin cepat kaya, jadi dia taruh uang di saham, inginnya cepat kaya tanpa memahami risiko, dan ini menjadi loss bagi mereka. Nah, tadi karena Mbak Deni, ya, Mbak Anira ya, Mbak Deni ya, kita belum kenalan di awal. Jadi kita karena sudah memiliki penghasilan sendiri, yang itu sifatnya tetap, jadi ada baiknya dibagi ya. Jadi tidak semua dimasukkan ke saham. Jadi kita harus hitung dulu berapa kebutuhan kita yang kita habiskan setiap bulan. Kalau ada sisa, itu ada uang nganggur, baru kita taruh di saham. Nah, itu kita taruh di saham dan sebesar mungkin. Jadi memang saham itu adalah instrumen investasi yang penuh dengan risiko. Bisa jadi memberikan kerugian bagi kita, bisa jadi memberikan keuntungan. Kalau memberikan keuntungan berarti menjadi plus bagi pendapatan kita kan. Karena pendapatan kita tetapnya misalkan 3 juta. Kita bisa menyisihkan 1 juta. 1 juta taruh di saham, 2 juta untuk kebutuhan. Ini 2 juta ini memang benar-benar untuk kebutuhan ya. Anggap saja bukan tidak banyak unsur keinginan lah. Misalkan kita nongkrong di tempat gini, misalkan sebulan sekali, itu kan keinginan ya. Kalau misalkan nongkrong di tempat kayak gini 4 atau 5 kali atau 6 kali sebulan, itu kan sudah masuk keinginan. Makanya kita press biar kebutuhan saja, sisanya kita taruh di saham. Nah, 1 juta di saham, kalau misalkan rugi tidak apa-apa karena kita masih punya uang 2 juta dan juga penghasilan bulanan yang tetap gitu loh. Tapi kalau 1 juta itu menjadi kelebihan, ya ini menjadi penambah jadinya kan gitu ya. Nah, tadi menyinggung tentang Warren Buffett. Di sini saya juga akhirnya menemukan hidayah ya. Karena Warren Buffett itu sebenarnya banyak yang percaya bahwa beliau adalah bapak investor, value investor dunia. Tidak salah. Tidak salah, benar. Jadi value investor itu adalah biasanya orang itu terkenalnya dengan beli perusahaan yang di bawah harga wajarnya. Jadi banyak yang bilang lah beli Mercy harga bajai gitu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membeli Mercy harga bajai dan menunggu sampai saham itu balik ke harga Mercy jika kita tidak memiliki penghasilan di awal seperti tadi. Anggap saja tadi Mbak Deni punya penghasilan 3 juta.
Akhirnya dengan metode analisa yang mirip seperti Warren Buffett dan ketemu mungkin ya bagi versi Mbak Teni itu menemukan sebuah saham yang Mercy harga bajai. Kemudian taruhlah, anggap semuanya taruh 3 jutanya itu di saham tadi. Itu butuh berapa tahun untuk sampai ke Mercy? Itu kan perlu waktu. Ya kalau sesuai dengan perkiraan kita. Iya. Di saham kan tidak hanya kita, di bursa kan tidak hanya kita sebagai investor, ada banyak, belum investor retail, belum investor institusi, belum lagi ada asing dan lain sebagainya yang menggerakkan harga saham. Apakah mungkin bajai tersebut balik ke harga Mercy sesuai dengan perkiraan kita? Kan tidak. Kalau kita tidak punya pegangan, ya kita kreasi sana. Nah, Pak Warren Buffett itu ternyata bukan hanya value investor yang dia kerjakan. Berarti Nah, dia nggak hanya di saham ya? betul, dia memang masuk ke dalam perusahaan, tapi tidak seperti kita retail yang membeli saham yang sudah di IPO ya, yang sudah ada di bursa. Nah ini beda. Kalau orang beli saham yang ada di bursa, itu adalah tidak apa ya? Bukannya kita tidak bilang tidak ada hubungan langsung gitu. Jika kita membeli perusahaannya, kita masuk sebagai manajemen. Nah ini beda. Kalau kita beli saham pada saat private ya, private equity. Nah itu kan kita beli saham, kita langsung bisa menjadi pengontrol, bisa jadi pengendali sebuah perusahaan tadi. Ini beda jika kita sudah membeli saham yang sudah beredar di publik, kita beli saham di sana, ya kita jual beli di bursa, itu beda. Kita tidak bisa mengontrol perusahaannya tadi. Nah Pak Warren Buffett dia membeli saham private equity juga, jadi dia membeli perusahaan dan dia mengatur perusahaan tersebut ya sebelum di IPO-kan. Jadi kan dia bisa menjadi pengendali di sana. Dia bisa mengatur manajemennya, dia bisa mengatur bisnisnya seperti apa, ya. Jadi sehingga pada saat IPO itu sudah sesuai dengan targetnya dia gitu loh. Berarti dengan kondisi saya yang seperti ini, yang hanya main saham kecil ya seperti itu, tidak memungkinkan ya bisa seperti beliau ya? Ada peluang Memungkinkan. nggak ya? Jadi kalau kita mengikuti analisa beliau, itu mungkin aja. Jadi kan itu kan hanya analisa. Jadi analisa itu diperlukan bagi kita sebelum kita terjun ke dunia saham. Itu harus. Karena kalau kita tidak analisa, ya itu sama dengan judi kan. Jadi kan perlu analisa. Kalau memang misalkan acuan adalah value investing seperti Warren Buffett, sah-sah aja. Tetapi jangan harap bisa kaya raya seperti Warren Buffett. Karena pertama, dia itu modalnya besar. Ya, dia beli saham itu bukan seperti kita retail. Kemudian juga waktu yang dia perlukan untuk saham tersebut balik dari Baja dan Mercy itu dia punya. Karena apa? Dia punya pemasukan lain. Ya, sebagai manajer Berkshire Hathaway. CEO Berkshire Hathaway. Dan dia punya sahamnya Coca-Cola, punya sahamnya Apple. Wow, banyak sekali ya. Iya, bahkan bagi teman-teman yang belum tahu, misalkan Berkshire Hathaway itu awalnya adalah bukan perusahaan investasi yang seperti kita kenal sekarang. Itu adalah perusahaan tekstil. Nah, beliau itu beli pada tahun berapa ya? 70 rasanya kalau nggak salah. Itu masih bisnisnya adalah tekstil. Dirubah oleh beliau menjadi perusahaan investasi seperti sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dia merubah bisnis jika dia tidak masuk sebagai manajemen? Iya kan? Dia sebagai manajemen kan dia digaji. Apakah dia mengandalkan saham-saham yang beredar di bursa Amerika? Enggak. Iya. Itu baru satu Berkshire Hathaway. Belum lagi pada saat awal dia merintis, itu di tahun 56 dia mendirikan sebuah broker ya, kalau nggak salah namanya Buffett Partnership Ltd atau LLC. LTD rasanya. Nah, itu adalah perusahaan broker. Dia masuk juga sebagai private equity. Gitu loh. Jadi tidak hanya beli saham yang sudah di IPO-kan, yang sahamnya sudah beredar di publik, dia beli lagi, kemudian jual lagi ke publik. Dia nggak seperti itu. Dia permainannya adalah di perusahaan. Lingkupnya dia perusahaan. Dia masuk sebagai manajemen, dia rubah bisnisnya, dia bisa. Kemudian juga dia jual di IPO dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kata kuncinya jual di IPO di harga lebih tinggi. Misalkan pada saat dia private equity beli saham, itu dia mungkin menghargai 100. Tapi pada saat IPO dia mungkin mengincar ya di harga saham 500. Itu kan dia yang menentukan. Iya. Jadi value investingnya masuk kan? Iya kan? Beli di harga 100 karena nanti dia akan bisa jual di 500. Sementara Berarti kita sudah diatur tuh ya. secara tidak langsung seperti itu. Cuma kita yang belum paham gitu loh. Iya kan? Sementara orang lain retail di bursa kita berharap, oh ini perusahaan ini sekarang harganya 100
100, harga wajar 500 nih, ayo kita beli sekarang gitu loh. Iya. Harapannya Iya, saya dia bisa balik seperti itu 500. pemikirannya ya. Iya, Saya jadi kira, bersih. oh ini harganya sekarang 100, saya berharap nih, anggaplah mungkin akhir tahun ini bisa jadi 500, kan lumayan untungnya itu. Betul. Jadi kita tuh kan memang ada yang namanya harapan ya. Harapan berdasarkan analisa yang kita lakukan. Kata kuncinya kan analisa, fundamentalnya ada analisa. Kalau misalkan Mbak Tini punya analisa sedemikian rupa, kok bisa menganalisa tahun depan dari 100 jadi 500? Itu kan sebenarnya sudah bagus ya. Jadi kita punya analisa. Kata kuncinya adalah sekarang bagaimana uang tersebut yang masuk ke bursa saham itu bukan uang panas gitu aja, bukan uang yang kita gunakan untuk kebutuhan, kan gitu sebenarnya. Jangan berharap kaya juga dari sana. Kita taruh semua uang kita yang kita dapat setiap bulan, kita jebler taruh di saham dengan metode tadi. Nah, itu yang keliru. Metodenya tidak salah, tapi mindset kita, cara berpikir kita, bagaimana cara kita memperlakukan bursa, memperlakukan uang kita. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya di sini gitu. Berarti dengan kondisi keuangan saya sekarang ini ya, dengan kondisi saya masih jauh kemungkinannya ya bisa seperti mengikuti jejak beliau ya, Bung Madia. Kalau mengikuti jejak beliau, berarti kita harus mengikuti setiap langkah yang dia lakukan, setiap profesi yang dia lakukan. Jangan setengah-setengah. Berarti nggak semata-mata beliaunya jual beli saham bisa langsung kaya ya? Bukan, tidak seperti itu. Jadi ya seperti tadi, kalau investor retail belinya saham yang sudah beredar di publik berharap kaya raya, itu susah. Jadi setidaknya kalau misalkan kita ingin menjejak seperti beliau, kita tidak bisa menjadi CEO perusahaan ya, kita menjadi karyawan dulu, staf dulu kan, naik karir, menjadi manajer, naik karir lagi menjadi area manajer dan sebagainya. Itu baru satu langkah, satu profesi yang dilakukan. Kemudian kita ikuti langkah apa lagi dari beliau, misalkan broker. Nah, kita mungkin coba menghimpun dana gitu ya. Meskipun ini kan ada regulasinya, tidak bisa kita lakukan asal-asalan di Indonesia. Tapi kita bisa mencoba gitu loh. Kita kalau mengikuti seseorang, jangan setengah-setengah gitu aja intinya. Jangan hanya melihat satu sisi, jangan hanya melihat apa yang terlihat gitu loh di media. Karena terlihat di media kan hanya beliau ini bapak value investing. Malah ada banyak profesi yang dilakukan yang tidak diceritakan oleh media. Gitu loh. Kalau ingin menjadi seperti beliau, ikutilah sepenuhnya dari beliau gitu. Jangan setengah-setengah. Jadi apakah yang salah? Warren Buffett-nya tidak, tapi kitanya yang belum bisa seperti dia gitu loh. Berarti memang beliaunya ini memang excited banget ya. Jadi punya banyak cara ya dia sehingga menjadi kaya seperti sekarang ini ya. Betul, karena kalau kita melihat dari investasi ya, kalau misalkan di kuadran itu kan 4 kuadran itu kan ada di kuadran kanan ya, investor dan business owner, itu adalah tentang modal, kapital. Jadi kalau misalkan ingin kaya raya lewat jalur itu adalah tentang modal, kekuatan modal kita. Kalau modal kita hanya ya 2 digit gitu ya, berharap bisa naik 100%, itu baru berapa sih? Baru 20 juta itu misalkan ya. Jadi kan nggak bisa. Tetap aja harus modal di sana kekuatannya. Karena kalau modal sudah kuat, modal kita sudah besar, itu naik 1% aja sudah dahsyat. Luar biasa ya. Iya, kalau misalkan 1 miliar atau mungkin 1 miliar masih kecil mungkin ya, 10 miliar, 100 miliar, 1% itu sudah wah, 1% setahun mungkin. Itu sudah wah dari kekuatan modal 100 miliar gitu loh. Jadi tetap kuadran kanan itu adalah modal, business owner, investor. Berarti harus double ya baru bisa. Intinya adalah mencari uang dulu, betul. Nah, berarti argumen orang-orang bahwa kita itu bisa kaya di saham itu sepertinya masih agak meragukan ya, belum ada ya? Ya tergantung modalnya lagi. Kalau mungkin kaya, ya bisa. Tapi kaya raya, kalau misalkan mengandalkan hanya beli dan jual saham di bursa, susah. Itu masih jauh ya. Iya, jadi berarti saya harus berpikir ulang nih, belum ada. Ya silahkan, artinya tetap fundamental dari diri kita ini perkuat. Sebelum kita menganalisa fundamental sebuah perusahaan, fundamental diri kita, fundamental seperti apa? Tentunya dari keuangan kita, money management, dan kemudian mindset kita, ilmu kita, teknik analisa kita. Ya itu kalau teknik analisa kan kita lakukan berulang-ulang ya. Jika sudah menemukan pola yang tepat, dilakukan berulang-ulang, itu kan mungkin bisa mengantar kita ke kesuksesan gitu ya. Tapi kalau misalkan money manajemennya juga tidak ada, yang mau pakai uang apa kan gitu. Jadi tetap fundamental diri kita, money management, mindset, dan juga teknik ya, teknik analisa. 3 poin ya, berarti. Iya, teknik analisa itu ke teknikal dan juga fundamental. Baru kita berbicara kaya, baru kita beli saham gitu. Iya.
Berarti kalau memang mau melakukannya ya harus belajar dulu ya tekniknya. Iya, apapun yang- analisa. iya. Jadi nggak semata-mata cuman oh saya pengen beli saham ini ya udah beli jual, nggak bisa kayak gitu belum ada ya. Nah. Nggak bisa dengan untung apa namanya feeling gitu ya belum ada ya nggak bisa ya. Jadi ini juga salah satu kesalahan investor retail di bursa kita, itu terlalu cepat gonta-ganti saham. Jadi misalkan saham A, dia beli, anggaplah tidak peduli ya apakah itu untung atau rugi. Kemudian besoknya sudah beda lagi perusahaannya, gitu loh. Itu kesalahan terbesar kita juga. Jadi kalau kita ingin mengikuti pola atau mengikuti konsep dari si private equity, itu dia sebelum menginvestasikan uangnya dia di sebuah perusahaan, ya ini kita belum IPO ya, kita belum bilang IPO, baru kita bilang adalah perusahaan yang tertutup, itu dia sudah mengikuti berbulan-bulan, ya sudah due diligence-nya berbulan-bulan, lama dia menganalisa laporan keuangannya benar-benar nih secara mendalam, tidak hanya laporan keuangan secara indikator-indikator, tapi benar ditelaah bisnisnya seperti apa, aset, utang, modal dan sebagainya. Jangka waktunya panjang, baru yang memutuskan untuk menginvestasikan. Itu pun masih bisa gagal. Apalagi kita yang berinvestasi sekarang saham A untung, besok saham B untung, besok saham C rugi, kemudian rugi. Ya inilah kesalahan kita karena kita ingin berinvestasi tapi di banyak perusahaan. Itu kan sama seperti kita belajar semua mata pelajaran ya di satu hari kan. Mumet otak kita gitu loh. Dibuyar semua. Mumet dan kita nggak dapat ininya, feel-nya dari perusahaan tersebut. Mau untung malah buntung gitu ya. Ya, gitulah. Jadi saya harus berpikir ulang nih. Sepertinya saya harus belajar banyak nih dari Blimade tentang teknik analisa, fundamental. Iya, jadi kalau mungkin Mbak Teni merasa perlu belajar, mungkin bisa juga di channel YouTube kita ya, @Blimade Andika, nanti dicek aja ya. Siap. Di sana sudah banyak. Kapan-kapan bisa meluangkan waktu lagi. Oh siap, sama pasti. ngobrol, Blimade. Ya siap, Ya, pasti. Makasih Blimade ya ilmunya ya. sama-sama. Sangat bermanfaat bagi saya. Sehat Oke, Blimade ya. semoga bermanfaat. Selamat sore. Selamat sore.